Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Tempat-tempat ini bukan sekedar sulit dijangkau, tapi benar-benar menolak kehadiran manusia. Di tengah samudra beku dan gurun beracun tersembunyi rahasia yang bahkan satelit pun tak bisa menjelaskannya sepenuhnya. Ada Pulau Bovet yang sunyi, menyimpan sekoci tanpa awak di tepi es, seolah ditinggalkan oleh makhluk tak dikenal. Ada Gunung Whittier di Amerika Serikat, bunker bawah tanah yang jadi kota rahasia bagi pemerintah jika dunia hancur. Di tengah-tengah Gunung Michael Antartika terdapat danau lahar yang menyala di tengah es abadi. Sementara jauh di kutub utara terdapat berangkas benih Svalbard, seperti bahtera Nabi Nuh yang menjaga lebih dari 1 juta benih kehidupan agar manusia tetap selamat bila kiamat melanda bumi. Dalam video kita kali ini kita akan membahas untuk kalian tempat-tempat paling misterius yang tidak bisa dikunjungi manusia, membawa kita ke batas paling gelap dari dunia yang kita tinggali. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Pulau Bovet. Teman-teman bayangin ya, di tengah Samudra Atlantik Selatan, jauh banget di antara ujung selatan Afrika dan tepi Antartika, ada satu pulau kecil yang nyaris nggak pernah diinjak manusia. Namanya Pulau Bovet. Luasnya cuma sekitar 19 mil persegi. Tapi tempat ini dijuluki sebagai pulau tak terakses di seluruh dunia. Isinya cuma batuan vulkanik, gletser tebal, dan tebing curam yang bikin siapapun bakal mikir 1000 kali buat datang ke sana. Gak ada pelabuhan, gak ada bandara, bahkan gak ada satu penduduk pun yang tinggal di situ. Hanya angin kencang, salju, dan lautan ganas yang terus mengelilinginya setiap hari. Secara resmi pulau ini milik Norwegia, dan sejak tahun 1970-an sudah dijadikan cagar alam yang dilindungi penuh. Jadi buat manusia biasa, tempat ini sama sekali gak bisa dikunjungi. Tapi yang bikin Bovet jadi legendaris bukan cuma karena kesepiannya, melainkan misterinya. Tahun 1964, tim ekspedisi Inggris nemuin sesuatu yang bikin dunia kebingungan. Di pantai berbatu Nyiraisa, mereka melihat sesuatu sekoci yang masih utuh dan kelihatannya baru aja ditinggalkan seseorang. Tapi anehnya gak ada orang sama sekali. Gak ada jejak kaki, gak ada pesan, dan gak ada kapal yang dilaporkan hilang di sekitar situ. Sekoci itu cuma diam di tepi es, di pulau tanpa pelabuhan, tanpa penghuni, dan tanpa alasan logis buat dikunjungi. Gak ada yang tahu dari mana asalnya, siapa yang datang ke sana, dan kenapa bisa sampai di tempat yang bahkan helikopter pun cuma bisa mendarat beberapa kali dalam setahun. Beberapa tahun sebelumnya, ekspedisi Afrika Selatan juga nemuin hal aneh. Ada tiang logam dan sisa-sisa gubuk tua di pulau yang seharusnya mustahil dijangkau manusia. Dari situlah muncul banyak teori konspirasi. Ada yang bilang pulau ini dulu dipakai buat eksperimen rahasia zaman Perang Dingin, tempat observasi tersembunyi, bahkan pangkalan rahasia yang sengaja disamarkan. Kas rahasia Korea Utara. Teman-teman, kali ini kita masuk ke jantung Pyongyang, ibu kota yang sangat tertutup dari dunia luar. Di balik gedung pemerintah tanpa tanda ada sesuatu ruangan yang bahkan rakyat Korea Utara sendiri nyaris tidak tahu keberadaannya. Namanya Ruang 39. Dari luar sih kelihatannya cuma bagian kecil dari kantor negara. Tapi menurut laporan intelijen dan kesaksian pembelot, inilah pusat operasi keuangan rahasia paling misterius di dunia. Ruang 39 disebut sebagai mesin uang gelap rezim Korea Utara yang menyalurkan devisa asing ke tangan elit penguasa bukan lewat jalur legal, melainkan melalui cara-cara yang gelap dan sangat terselubung. Kabarnya semua aktivitas itu berjalan lewat sistem yang rapi. Disinilah aliran dana dan perdagangan emas, penjualan senjata, pemalsuan uang, penyelundupan narkoba, hingga kejahatan siber dikendalikan. Mereka mengelola jaringan ratusan perusahaan cangkang di banyak negara, dari Asia Tenggara sampai Eropa dan Afrika. Dari luar, perusahaan-perusahaan itu tampak normal seperti hotel, restoran, atau tambang. Tapi catatan keuangannya sering menunjukkan aliran dana yang akhirnya kembali ke Pyongyang.
Uang yang terkumpul dipakai untuk pengembangan senjata, pembelian barang mewah, dan kebutuhan yang dianggap penting untuk menjaga kekuasaan Kim Jong-un. Staf yang mengelola operasi ini jumlahnya sedikit dan dipilih sangat ketat. Mereka bekerja dengan identitas palsu, sering mendapat perlindungan diplomatik, dan bila operasi terbongkar, jejak mereka cepat disingkirkan. Akses ke ruang 39 ditutup rapat, hanya segelintir orang dan rezim dan juga agen tertentu yang punya izin. Sehingga bagi orang biasa, ruang 39 praktis tidak dapat dijangkau atau dikunjungi sama sekali. Neraka yang masih bernapas. Kita bergerak ke timur laut Ethiopia, di sebuah wilayah yang terasa seperti bukan bagian dari dunia ini. Namanya Depresi Danakil, tempat yang dijuluki sebagai wilayah paling panas dan paling beracun di planet kita. Letaknya berada di dekat perbatasan Eritrea, sekitar 100 meter di bawah permukaan laut. Suhu di siang hari bisa menembus lebih dari 49 derajat Celcius dengan udara yang kering dan matahari yang menyengat tanpa ampun. Hujan hampir tidak pernah turun di sini, dan yang kamu lihat hanyalah gurun tandus yang tampak mendidih di bawah langit biru pucat. Tapi keanehan sebenarnya baru dimulai ketika kamu melihat landscape-nya. Bayangkan hamparan luas berwarna kuning, hijau neon, dan orange terang dari kolam-kolam asam yang terus menggelegak. Di beberapa tempat uap beracun naik dari kerak garam yang retak, sementara geyser menyemburkan gas berbau belerang dari perut bumi. Salah satu titik paling ekstrim adalah Dalol, kawasan dengan air yang memiliki pH di bawah 0. Artinya, lebih asam daripada cairan aki mobil. Dulunya para ilmuwan menganggap tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di sini. Tapi ternyata ditemukan mikroorganisme ekstrim yang disebut ekstremofil. Mereka hidup di tepi kolam panas, di lingkungan yang beracun dan bisa melelehkan logam. Tanahnya bisa menipu. Terlihat padat tapi sebenarnya rapuh. Di bawahnya bisa saja tersembunyi kolam air mendidih yang siap menelan siapapun yang melangkah tanpa hati-hati. Karena kondisi yang sangat ekstrim, Depresi Danakil bisa membahayakan siapapun yang berani datang ke sana tanpa perlindungan khusus. Pulau Ular. Teman-teman, kali ini kita menuju ke pantai tenggara Brasil, sekitar 33 meter dari daratan Sao Paulo. Di tengah lautan biru yang tampak tenang itu, ada sebuah pulau kecil bernama Ilha da Queimada Grande. Sekilas kelihatannya seperti surga tropis dengan pepohonan hijau dan pantai berbatu. Tapi kenyataannya, tempat ini adalah salah satu lokasi paling mematikan di dunia. Orang-orang menyebutnya Snake Island atau Pulau Ular. Dan nama itu bukan cuma sebutan karena seluruh pulau benar-benar dikuasai oleh ribuan ular berbisa. Bayangkan saja, di sana hidup spesies ular langka bernama Botrop insularis atau Golden Lancehead Viper. Ular ini cuma ada di pulau itu dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Racunnya sangat kuat, bahkan bisa menghancurkan jaringan tubuh dalam waktu singkat. Para peneliti memperkirakan di beberapa bagian pulau ini jumlahnya begitu padat, sampai-sampai bisa ada satu ular di setiap meter persegi tanah. Mendengar itu saja sudah cukup bikin bulu kuduk berdiri ya guys. Konon, dulu pernah ada keluarga penjaga mercusuar yang tinggal di pulau ini. Tugas mereka hanya memastikan lampu pandu kapal tetap menyala. Tapi cerita berakhir tragis. Menurut kisah yang beredar, keluarga tersebut ditemukan tewas mengenaskan. Diduga diserang ular-ular yang masuk ke rumah mereka lewat celah jendela. Sejak kejadian itu, pemerintah Brasil memutuskan untuk menutup seluruh akses menuju Pulau Ular. Gunung Michael, danau lahar yang menyala di Kutub Selatan. Di tengah lautan beku Kepulauan Sandwich Selatan, Britania Raya, terdapat sebuah pulau bernama Pulau Saunders yang merupakan tempat bagi keberadaan Gunung Michael. Dari luar, gunung ini kelihatannya cuma gunung es yang membeku. Tapi siapa sangka di dalam perutnya terdapat neraka yang masih menyala. Di bawah suhu ekstrim subantartika, gunung ini punya sesuatu yang hampir mustahil. Danau lahar permanen,
kolam magma cair yang terus mendidih siang dan malam di tengah dunia es. Fenomena seperti ini cuma ada di segelintir tempat di bumi, dan Gunung Michael adalah satu-satunya yang muncul di wilayah sedingin ini. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan cuma bisa menebak. Dari citra satelit, mereka melihat ada tanda panas yang aneh di kawah gunung ini. Tapi nggak ada yang bisa memastikan karena cuacanya luar biasa ekstrim. Akhirnya pada tahun 2019, satelit thermal milik NASA berhasil membuktikan dugaan itu. Ternyata benar, di dalam Gunung Michael memang ada danau lahar aktif yang terus menyala dari kedalaman bumi. Ukurannya luar biasa besar, lebarnya diperkirakan antara 100 sampai 200 meter, dengan suhu mencapai ribuan derajat Celcius. Bayangin aja, di tengah suhu minus puluhan derajat, ada api cair yang terus hidup di bawah sana. Tempat ini bukan cuma sulit dijangkau, tapi juga terlarang untuk dikunjungi. Cuacanya yang ekstrim, lautannya yang ganas, dan aktivitas vulkaniknya yang berbahaya buat Pulau Saunders hampir mustahil untuk didatangi manusia. Pulau Poveglia, tempat kuburan massal dari rumah sakit jiwa terkutuk. Namanya Pulau Poveglia, dari jauh terlihat damai dengan pepohonan hijau, runtuhan bangunan tua, dan menara lonceng yang seolah berhenti bersama waktu. Namun di balik ketenangan itu tersimpan sejarah panjang yang penuh kematian dan penderitaan. Pada abad ke-14 ketika wabah pes melanda Venesia, pemerintah waktu itu menjadikan Poveglia sebagai tempat karantina. Siapapun yang menunjukkan gejala penyakit langsung dibawa ke sana tanpa bisa menolak. Ribuan orang meninggal di pulau tersebut, dan karena jumlah korban terlalu banyak, mayat-mayat dibakar lalu dikubur massal di lubang besar. Konon abu dan tulang mereka membuat komposisi tanah di sana berubah, sehingga bisa dibilang pulau ini terbentuk dari sisa-sisa manusia yang meninggal karena wabah. Banyak pelaut yang melewati wilayah itu mengaku pernah mendengar jeritan samar di tengah kabut malam atau melihat bayangan berjalan di antara reruntuhan bangunan. Namun kisah kelam Poveglia tidak berhenti di situ. Pada tahun 1922, pemerintah Italia memutuskan untuk mengubah pulau ini menjadi rumah sakit jiwa. Tempat yang dulunya jadi kuburan massal kini menampung orang-orang yang dianggap tidak waras. Dari sinilah muncul berbagai kisah menyeramkan. Banyak laporan tentang perlakuan kejam terhadap pasien, perawatan tanpa belas kasihan, hingga eksperimen medis yang dilakukan tanpa izin. Salah satu legenda yang paling terkenal menceritakan tentang seorang dokter yang kerap melakukan operasi otak tanpa bius pada pasiennya. Konon dokter itu akhirnya kehilangan kewarasannya sendiri dan melompat dari menara lonceng setelah mengaku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pada tahun 1968, pemerintah Italia menutup akses ke pulau ini karena kondisi bangunan yang rapuh dan sejarah kelam yang masih menyelimuti tempat itu. Lembah Javari, suku-suku yang tak tersentuh dunia modern. Kita beralih dari Eropa yang sunyi ke jantung Amazon, ke tempat yang benar-benar tak terjamah. Inilah Lembah Javari, wilayah di perbatasan antara Brasil dan Peru, seluas lebih dari 85.000 km persegi. Tapi yang bikin tempat ini luar biasa bukanlah hutannya yang lebat, melainkan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Lembah Javari adalah rumah bagi puluhan suku yang belum pernah berhubungan dengan dunia luar. Mereka hidup dengan cara yang sama selama ribuan tahun, yaitu berburu, berkebun, dan membangun rumah atap jerami di bawah rimbunnya pepohonan. Dari udara, satelit cuma bisa menangkap jejak kecil berupa ladang terbuka, jalur sempit, dan titik-titik kecil yang menandai pemukiman. Mereka hidup dalam keseimbangan sempurna dengan alam, tanpa listrik, tanpa teknologi, bahkan tanpa tahu kalau di luar sana dunia sudah berubah drastis. Pemerintah Brasil sampai membuat undang-undang khusus yang melarang siapapun masuk tanpa izin. Karena satu penyakit modern saja bisa memusnahkan seluruh komunitas mereka. Menebang liar, penambang emas, bahkan penyelundup narkoba kerap menyusup dan kadang berakhir dengan tragedi. Seperti kematian wartawan Dom Phillips dan aktivis Bruno Pereira pada tahun 2022. Lubang bor super dalam Kola, Rusia.
Teman-teman, sekarang kita menuju ke ujung utara Rusia di tempat yang kelihatannya cuma tanah beku dan pepohonan jarang. Tapi siapa sangka di bawah permukaan itu tersembunyi salah satu proyek paling gila yang pernah dibuat manusia. Namanya Kola Super Deep Borehole, lubang buatan manusia paling dalam di dunia. Jangan bayangin tambang besar ya, karena yang kelihatannya sekarang cuma tutup logam berkarat selebar beberapa meter aja. Tapi di bawahnya ada lubang yang menembus lebih dari 12 km ke dalam kerak bumi. Proyek ini dimulai tahun 1970 oleh ilmuwan Uni Soviet. Tujuannya bukan cari harta karun atau minyak, tapi pengen tahu apa yang sebenarnya ada jauh di bawah kaki kita. Mereka ngebor selama 20 tahun tanpa henti, dan makin dalam, makin gila hasilnya. Di kedalaman 7 meter, mereka nemuin batuan berusia 2,7 miliar tahun. Terus di 9 km mereka nemuin fosil plankton mikroskopis yang terjebak di dalam batu padat. Tapi di balik penemuan keren itu tantangannya juga luar biasa. Panasnya sampai 180 derajat Celcius bikin alat-alat bor meleleh dan rusak satu persatu. Akhirnya di kedalaman 12.000 meter mereka terpaksa nyerah karena panas dan tekanannya udah terlalu ekstrim. Setelah Uni Soviet bubar, proyek ini ditinggalkan. Sekarang lubangnya udah ditutup rapat dan cuma ada tutup logam yang kelihatan di permukaan. Tapi yang bikin merinding, banyak orang lokal bilang kalau kamu berdiri di atasnya di malam yang sunyi, kamu bisa mendengar suara samar dari dalam tanah, entah itu angin, gema, atau suara makhluk aneh. Pulau Devon, planet Mars yang ada di bumi. Kita melompat jauh ke barat laut Kanada ke Pulau Devon, pulau tak berpenghuni terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 21.000 mil persegi, tapi jangan bayangkan hutan atau es yang damai. Pulau ini benar-benar tandus dan sunyi, hampir tanpa kehidupan. Bayangkan permukaan berbatu, kering, penuh kawah, dan diselimuti angin dingin yang tak pernah berhenti. Seperti berdiri di planet lain. Di tengahnya ada kawah Houghton, bekas tumbukan meteorit berusia 23 juta tahun yang menjadikannya landscape-nya mirip banget dengan permukaan Mars. Karena kondisinya ekstrim sejak akhir 1990, Pulau Devon dijadikan laboratorium alami oleh ilmuwan NASA dan peneliti antariksa. Di sini mereka melakukan simulasi misi ke Mars, mengendarai rover, memakai baju antariksa, hidup dalam isolasi berbulan-bulan. Gak ada pohon, gak ada hewan besar, bahkan tanahnya hampir mati. Satu-satunya suara yang bisa kamu dengar adalah angin Arktik yang berdesir di antara bebatuan. Dan buat kamu yang penasaran ingin datang ke sana, sayangnya itu mustahil karena Pulau Devon termasuk wilayah yang sangat terlarang untuk dikunjungi publik. Aksesnya hanya dibuka bagi tim riset resmi NASA dan ilmuwan yang punya izin khusus. Gunung Whittier, bunker rahasia pemerintah Amerika Serikat. Sekarang kita menembus ke perut gunung di Amerika Serikat, tepatnya di pegunungan Blue Ridge, Virginia. Disinilah tersembunyi salah satu tempat paling misterius yang pernah dibangun pemerintah Amerika Serikat. Namanya Mount Whittier Emergency Operation Center. Dari luar kamu mungkin cuma bakal lihat hutan lebat dan jalanan biasa. Tapi siapa sangka di dalam sana tersembunyi kota bawah tanah yang bisa tetap hidup bahkan ketika dunia di atasnya hancur berantakan. Gunung Whittier ini dibangun sejak era Perang Dingin, waktu ketegangan antara Amerika dan Uni Soviet lagi tinggi-tingginya. Tujuannya buat bertahan hidup kalau perang nuklir benar-benar terjadi. Bayangin ya, di bawah lebih dari 400 hektar tanah gunung itu ada jaringan lorong yang super luas lengkap dengan sistem listrik sendiri. Pasokan air bersih, ruang medis, bahkan asrama untuk pejabat tinggi negara. Pokoknya ini semacam kota rahasia buat pemerintah kalau semua hal di permukaan udah kacau. Yang bikin makin menarik, tempat ini cuma sekitar 70 mil dari Washington, jadi kalau situasi darurat terjadi, para pejabat bisa langsung dilarikan ke sana. Bahkan setelah tragedi 11 September 2001, sempat beredar kabar bahwa beberapa anggota Kongres Amerika benar-benar dievakuasi ke bunker ini. Tapi sampai sekarang gak ada yang tahu pasti seperti apa bagian dalamnya. Semua informasi soal tata letak dan sistem di dalamnya diklasifikasikan sangat ketat. Dan jangan harap bisa lihat dari dekat ya. Akses ke Gunung Whittier sangat dijaga super ketat.
Dan katanya bahkan kalau kamu coba motret dari jauh pun bisa langsung didatangi petugas keamanan buat diperiksa. Sampai sekarang misteri tentang isi di dalamnya masih bikin banyak orang penasaran. Pulau Hashima, kuburan beton di tengah laut. Teman-teman, bayangin sebuah pulau kecil di laut lepas Jepang yang dari kejauhan bentuknya kayak kapal perang raksasa yang mengapung di tengah ombak. Inilah Pulau Hashima atau dikenal juga dengan nama Gonkanjima, yang artinya pulau kapal perang. Karena benar-benar mirip kapal perang raksasa yang sedang mengapung di tengah laut. Dulunya pulau ini penuh kehidupan dan sekarang ditinggalkan membisu seperti kuburan beton di tengah laut. Dulu di tahun 1950-an, Hashima pernah jadi simbol kebangkitan industri Jepang. Di bawah kendali Mitsubishi, pulau kecil ini dijadikan tambang batu bara bawah laut. Karena pekerjaannya ribuan, mereka pun membangun gedung-gedung beton tinggi yang rapat satu sama lain di atas pulau yang luasnya cuma sekitar 6 hektar aja. Bayangin lebih dari 5.000 orang hidup di sana, padat banget sampai disebut salah satu tempat terpadat di dunia waktu itu. Dari rumah, sekolah, sampai toko-toko kecil, semua ada di ruang sempit yang dikepung laut lepas. Selama Perang Dunia II berlangsung, ribuan pekerja paksa dari Korea dan Tiongkok dibawa ke sini dan dipaksa bekerja di kondisi yang nyaris mustahil, pengap, panas, dan penuh bahaya. Banyak yang meninggal dan tak pernah kembali. Setelah perang, tambang terus beroperasi, tapi ketika minyak menggantikan batu bara, semuanya berhenti. Tahun 1974, Mitsubishi menutup operasi dan dalam semalam pulau ini dikosongkan. Rumah, sekolah, bahkan mainan anak-anak semuanya ditinggalkan begitu saja. Berdiri seperti hantu dari masa lalu. Dengan temboknya retak, jendela kosong, dan ombak yang terus memukul dinding beton yang dulu jadi lambang kemakmuran. Area terlarang Woomera di Australia. Tempat ini berada berdiri di tengah padang pasir yang seolah nggak berujung, panas, sunyi, dan gak ada siapa-siapa. Inilah Woomera Prohibited Area, yang disingkat WPA, yang terletak di Australia Selatan. Luasnya lebih dari 120.000 km persegi, itu kira-kira sebesar seluruh Inggris, teman-teman. Tapi jangan berharap bisa jalan-jalan ke sana ya, karena tempat ini bukan destinasi wisata, melainkan lapangan uji senjata terbesar di dunia yang statusnya terlarang bagi masyarakat umum. Woomera dibangun tahun 1947 di masa awal Perang Dingin sebagai proyek rahasia antara Inggris dan Australia. Disinilah negara-negara itu menguji berbagai teknologi militer, mulai dari rudal balistik, pesawat eksperimental, sampai peluncuran satelit. Bahkan kota kecil bernama Woomera Village sengaja dibangun khusus buat menampung para ilmuwan dan keluarga mereka. Tapi jangan salah, orang luar nggak boleh sembarangan masuk melewati batas wilayahnya. Semua aktivitas di sana dijaga ketat dan sebagian besar dokumennya masih dirahasiakan sampai sekarang. Yang jelas sampai hari ini, Woomera tetap jadi salah satu tempat paling misterius, sunyi, dan tertutup di dunia. Titik Nemo, tempat di samudra yang tak bisa dijamah manusia. Ada satu titik di planet ini yang bahkan lebih jauh dari siapapun di daratan. Namanya Titik Nemo, yang juga disebut kutub di samudra yang tak bisa dijamah manusia. Letaknya di Samudra Pasifik Selatan di koordinat sekitar 48526 lintang selatan dan 123236 bujur barat. Kalau kamu berdiri tepat di sana, daratan terdekat bakal berjarak lebih dari 1.400 mil laut, atau sekitar 2.600 km jauhnya. Gila banget kan? Saking jauhnya, manusia terdekatmu bukan orang di pulau manapun, tapi mungkin astronot di stasiun luar angkasa internasional. Titik Nemo bukan pulau, bukan karang, bukan juga gunung bawah laut. Ini cuma koordinat titik di tengah samudra yang benar-benar kosong. Di sanalah bumi terasa paling sunyi dan terisolasi. Karena tempatnya super terpencil dan hampir gak ada kehidupan laut di sekitarnya. Wilayah ini akhirnya dipakai jadi kuburan pesawat luar angkasa. Serius, antara tahun 1971 sampai 2016, lebih dari 260 wahana antariksa dijatuhkan di sana. Salah satunya bahkan stasiun luar angkasa Mir milik Rusia. Tujuannya biar puing-puingnya nggak jatuh ke pemukiman manusia. Tapi yang bikin tempat ini makin misterius tuh bukan cuma itu. Tahun 1997, para ilmuwan dari NOAA menangkap suara super aneh di dekat Titik Nemo.
Frekuensinya rendah banget, tapi kuat, sampai kedengeran ratusan kilometer jauhnya. Suara ini kemudian dijuluki The Bloop. Banyak yang menduga itu suara makhluk laut raksasa yang belum pernah dikenal manusia. Canot Yucatan, gerbang ke dunia bawah air. Inilah Canot di semenanjung Yucatan, Meksiko. Salah satu keajaiban alam yang kelihatannya cuma kolam biasa, tapi sebenarnya adalah pintu menuju dunia bawah tanah. Canot sendiri berasal dari bahasa Maya kuno, Dezonot, yang berarti sumur suci. Bentuknya menyerupai kolam alami yang terbentuk ketika atap gua batu kapur runtuh dan membuka akses ke air tanah di bawahnya. Setiap canot adalah hasil proses geologi ribuan tahun yang perlahan mengukir bumi menjadi labirin bawah air yang menakjubkan. Lubang besar ini terbentuk secara alami ketika batu kapur yang berpori runtuh ke dalam air tanah, membentuk gua dan terowongan bawah air yang bisa mencapai ratusan kaki di dalamnya. Bagi suku Maya kuno, canot bukan sekedar sumber air, tapi tempat paling sakral yang dipercaya sebagai gerbang menuju Xibalba, dunia roh yang penuh misteri dan kekuatan gaib. Di masa lalu, canot digunakan sebagai tempat upacara spiritual, tempat mereka mempersembahkan perhiasan, artefak, bahkan pengorbanan manusia untuk memohon hujan dan keberkahan dari para dewa. Di kedalaman canot yang mencapai 335 meter, para penyelam menemukan fosil hewan purba dan sisa-sisa manusia yang diperkirakan berusia lebih dari 10.000 tahun. Tapi meskipun canot terlihat memikat, tempat ini tidak bisa dikunjungi sembarangan. Banyak di antaranya berada di lokasi terpencil, dalam kondisi berbahaya, dan dilindungi oleh pemerintah Meksiko karena nilai sejarah dan ekologinya yang tinggi. Brankas benih global Svalbard, bahtera Nuh modern. Bayangin jauh di utara bumi di sebuah pulau beku bernama Spitsbergen di Norwegia, ada tempat yang dijuluki sebagai brankas kehidupan terakhir di dunia. Namanya Svalbard Global Seed Vault. Tempat ini bukan gudang biasa, tapi ibarat hard disk cadangan bagi seluruh pertanian di planet ini. Di dalam lereng gunung es itu tersimpan lebih dari 1 juta sampel benih dari berbagai penjuru dunia. Ada padi, gandum, jagung, bahkan tanaman langka yang hampir punah. Tujuannya sederhana tapi sangat penting, yaitu menjaga keragaman hayati supaya nggak hilang kalau suatu hari dunia dilanda bencana besar. Yang bikin kagum, brankas ini dirancang untuk bertahan selama ratusan tahun. Suhunya dijaga di sekitar minus 18 derajat dan lapisan permafrost di gunung tersebut berfungsi sebagai pendingin alami raksasa. Jadi walaupun listrik mati sekalipun, benih di dalamnya tetap aman. Setiap negara bisa menitipkan benihnya di sana, tapi kepemilikannya tetap milik pengirimnya. Dan yang menarik, vault ini baru benar-benar digunakan pertama kali pada tahun 2015 ketika pusat riset benih di Aleppo, Suriah hancur akibat perang. Para ilmuwan terpaksa mengambil kembali cadangan benih mereka di sini. Sejak saat itu, dunia sadar kalau tempat ini benar-benar jadi penyelamat ketika krisis datang. Tempat ini tidak terbuka untuk umum, tapi banyak orang menyebutnya sebagai bahtera Nuh versi modern untuk dunia pertanian. Siapa yang tahu, mungkin suatu hari nanti ketika bumi makin panas dan lahan pertanian mulai tandus, satu-satunya harapan untuk menanam kehidupan baru justru tersembunyi diam-diam di bawah lapisan es Arktik yang membeku ini.